Salah satu DOG Avengers yang masih tersisa dan sekarang menjadi satu-satunya karakter yang punya 4 film solo di MCU adalah Thor. Dia menjelma menjadi karakter yang sangat penting di MCU, bukan saja karena kekuatannya tapi juga karena dia adalah dewa. Langsung saja, nyari langsat di musim durian, nyarinya sampai muter-muter. Ini dia film spesial buat kalian, Thor Love and Thunder. Varian Here We Go Again. Welcome to Rewatch. Film ini disutradarai kembali oleh Taika Waititi yang sukses lewat film sebelumnya, Thor Ragnarok. Film Thor Love and Thunder ini dirilis pada tahun 2022 dan menuai kritik pedas yang cukup banyak. Dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor Odin's Son, Natalie Portman sebagai Jane Foster alias The Mighty Thor, Christian Bale sebagai Gorr the God Butcher, Taika Waititi sebagai Korg, Tessa Thompson sebagai Brunhilde alias King Valkyrie, dan juga ada Russell Crowe sebagai Zeus. Meski sepertinya sudah banyak yang nonton film ini, namun kita tetap harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian yang belum pernah nonton masih tetap bisa mendapatkan cinema experience maksimal ketika baru punya waktu untuk menonton film ini. Konten ini bisa kalian tonton kapanpun kalian mau. Kita mulai dari alur ceritanya terlebih dahulu. Kita langsung dibawa untuk berkenalan dengan Gorr, yang merupakan makhluk dari sebuah planet yang tidak diketahui namanya, dan dia sendiri adalah makhluk terakhir dari rasnya. Dia menghabiskan waktu untuk berjuang bertahan hidup di gurun tandus bersama putrinya. Gorr merupakan makhluk yang taat dan selalu berdoa kepada dewanya yang bernama Rapu untuk meminta bantuan. Sayang, kondisi putrinya tidak terselamatkan dan akhirnya meninggal karena kelaparan. Gorr yang putus asa terbaring lemas di samping kuburan putrinya. Lalu kemudian dia mulai mendengarkan sebuah suara yang memanggilnya di kejauhan. Gorr mengikuti suara tersebut dan kemudian mulai menemukan sebuah oasis di mana dia menemukan air dan akhirnya menghapus dahaganya. Lalu kemudian menemukan sosok yang dia kenali, yaitu dewanya sendiri, Rapu. Dewa Rapu ternyata sedang merayakan kemenangannya yang telah membunuh seorang pengguna terakhir All Black Necrosword yang merupakan sebuah pedang legendaris, dan Gorr memberitahu Rapu bahwa kaumnya yang taat dan selalu menyembahnya sudah punah. Rapu malah mengolok-ngolok Gorr yang tidak berdaya dan menolak untuk memberikan bantuan apapun. Rapu lalu mencekik Gorr yang merasa menyesal telah taat selama ini kepada dewanya itu. Namun tiba-tiba Necrosword memilih Gorr untuk menjadi pemiliknya, dan dengan senjata tersebut Gorr berbalik melawan dan akhirnya memenggal kepala Rapu. Gorr pun akhirnya bersumpah untuk melenyapkan semua dewa setelah mendengarkan bisikan suara yang meminta Gorr untuk mencari Stormbreaker yang akan membantunya mewujudkan keinginannya untuk memusnahkan para dewa. Di planet Indigar, Thor melanjutkan petualangannya bersama Guardians of the Galaxy. Sayangnya, Thor tidak puas dengan kehidupannya sekarang dan berniat untuk pensiun. Sementara itu, Guardians of the Galaxy sedang disibukkan dengan invasi makhluk humanoid kecil dan berbulu dengan paruh seperti burung yang disebut sebagai Buscan, yang dipimpin oleh Habuska the Horrible. Karena kewalahan, Peter Quill dan Mantis menemui Thor yang sedang bersemedi untuk meminta bantuan. Akhirnya, Thor turun tangan menemui King Yakan yang meminta Thor untuk menyelamatkan kuil suci mereka dari Buscan. King Yakan lalu bercerita bahwa dewa-dewa mereka sebenarnya sudah dibunuh dan kini kuil tersebut tidak ada yang jaga. Dengan menggunakan Stormbreaker, Thor akhirnya beraksi untuk mengalahkan mereka semua. Sayangnya, kuil suci Indigar dibuatnya hancur. Sebagai tanda terima kasih, Thor dihadiahkan 2 kambing berisik oleh King Yakan, dan Thor berniat untuk meminta maaf atas hancurnya kuil mereka. Tiba-tiba sejumlah panggilan darurat muncul di layar Benatar yang mengabarkan kemunculan Gorr yang memusnahkan para dewa. Termasuk salah satu di antara kabar tersebut adalah dari sahabatnya Thor, yaitu Lady Sif. Thor dan Korg akhirnya menanggapi panggilan dari Sif dan memutuskan untuk berpisah dengan Guardians of the Galaxy yang memutuskan untuk pergi merespon panggilan darurat yang lain. Menggunakan Rainbow Bridge dari Stormbreaker, Thor dan Korg akhirnya tiba di planet di mana Valigar the Behemoth telah tewas dan menemukan Lady Sif yang mengalami cedera parah karena lengannya terputus. Sif kemudian memperingatkan Thor bahwa Gorr kini menargetkan New Asgard sebagai sasaran berikutnya. Sementara itu di bumi, Dr. Jane Foster menjalani terapi dan pengobatan kanker stadium 4. Di sana, Jane ditemani oleh Darcy Lewis yang menyarankannya untuk menghubungi Thor. Jane Foster sendiri bersikeras untuk menyembuhkan dirinya. Berbagai upaya penelitian untuk penyembuhan dengan bantuan Dr. Eric Selvig rupanya terbukti sia-sia dan Jane Foster kehilangan harapan. Di saat dilanda keputusasaan, Jane Foster tiba-tiba mendengarkan suara dari buku mitologi Nordik yang menginspirasinya untuk melakukan perjalanan menuju New
New Asgard untuk melihat Mjolnir yang sudah hancur. Karena menurut buku tersebut, Mjolnir sebenarnya bisa membuat penggunanya menjadi lebih sehat. Di New Asgard, King Valkyrie melakukan sejumlah kegiatan diplomatik ketika New Asgard kini berkembang menjadi wilayah wisata yang ramai dikunjungi. Juga masih digelar pertunjukan teater yang kali ini menceritakan mengenai kematian Odin dan kemunculan Hela yang menghancurkan Mjolnir. Sementara itu di Monumen Mjolnir, ketika para pengunjung diarahkan ke tempat lain, Jane Foster memilih untuk tetap tinggal dan akhirnya Mjolnir bereaksi karena ketertarikannya kepada Jane Foster. Di malam berikutnya, Gorr tiba di New Asgard. Dengan menggunakan Necrosword, Gorr menciptakan Shadow Monster untuk mengepung lokasi tersebut. King Valkyrie tiba di lokasi tersebut, kemudian disusul oleh Thor, Korg, dan Lady Sif yang tiba untuk menghadapi mereka. Di saat sedang bertarung menggunakan Stormbreaker, sayup-sayup, Thor mendengarkan suara Mjolnir. Ketemu juga akhirnya, namun Mjolnir malah menjauhi Thor dan mendatangi pemilik barunya yang berpenampilan mirip seperti Thor yang kita sebut sebagai The Mighty Thor. Karena merasa tersaingi, Thor mengganti jubahnya sampai akhirnya dia mengetahui kalau ternyata sosok wanita yang menjadi The Mighty Thor di sini adalah Jane Foster. Rupanya pada saat mereka berdua masih bersama, Thor telah tanpa sengaja membisikkan mantra kepada Mjolnir untuk menjaga Jane Foster. Dan itulah sebabnya Mjolnir kini menjadi tertarik kepada Jane Foster dan mengubahnya menjadi The Mighty Thor untuk memberikannya perlindungan. Mereka akhirnya mampu menaklukkan dan mengusir Shadow Monster. Thor yang berhadapan dengan Gorr berhasil membuat Gorr kabur setelah berniat untuk mengambil Stormbreaker-nya. Sementara Shadow Monster malah ternyata diperintahkan untuk menculik anak-anak Asgard. Di saat New Asgard sedang dilanda kepanikan, Thor menenangkan mereka dan berniat untuk mencari Gorr. Namun Stormbreaker malah ngambek gara-gara Thor mencoba untuk menggoda Mjolnir kembali. Thor lalu menjelaskan mengenai Gorr yang memiliki Necrosword sebagai senjata kuno yang mematikan yang sudah ada sejak awal permulaan semesta yang mampu membunuh para dewa dan merusak penggunanya. Tiba-tiba Axel, salah satu anak-anak New Asgard yang diculik, mencoba untuk berkomunikasi dengan Thor dan ternyata Axel yang sebenarnya bernama asli Astrid ini adalah anaknya Heimdall. Thor lalu mengajarkan Axel cara untuk berkomunikasi dengan mereka semua dan akhirnya berhasil. Thor menyimpulkan bahwa anak-anak New Asgard sekarang sedang disekap di Shadow Realm, sebuah dimensi yang memiliki atmosfer aneh dan membuat warna seolah-olah takut ada di sana. Mengetahui bahwa Gorr akan menjadi satu-satunya yang terkuat ketika berada di Shadow Realm, Thor, Mighty Thor, Valkyrie, dan Korg memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Omnipotent City untuk meminta bantuan kepada Zeus dan dewa-dewa lainnya yang ada di sana seperti Ra, Hercules, Tumathuenga, Quetzalcoatl, bahkan Zeus. Thor membayangkan mereka bisa membentuk tim yang hebat di sana untuk melawan Gorr dan membebaskan anak-anak dengan menggunakan salah satu perahu logistik Asgard yang ditenagai oleh Stormbreaker dan 2 kambing berisik. Mereka akhirnya berangkat menuju Omnipotent City. Sebelum berangkat, Thor menyempatkan diri untuk menyapa dan bernostalgia dengan Mjolnir yang kini menjadi pemilik Jane Foster, yang tentu saja membuat Stormbreaker menghampirinya karena cemburu. Di kamarnya, Jane Foster mengenang ibunya yang pernah berpesan untuk tidak pernah berhenti berjuang. Tidak lama kemudian, Valkyrie menghampirinya untuk menyampaikan agar mereka bersiap-siap untuk berangkat. Setelah berpamitan dengan rakyat Asgard dan berjanji untuk mengembalikan anak-anak, mereka pun akhirnya berangkat menuju Omnipotent City. Sesampainya di Omnipotent City, Thor membantu Jane untuk mencoba mencari slogan superhero-nya, lalu menavigasi area tersebut. Sementara di Shadow Realm, Gorr menemui anak-anak Asgard yang sedang disekap untuk menanyakan kemana dewa mereka. Lalu Axel menegaskan bahwa Thor sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka, yang tentu saja itulah yang diharapkan oleh Gorr. Kembali ke Omnipotent City, Thor, Jane, Valkyrie, dan Korg menyamar masuk ke dalam kuil emas di mana dewa-dewa bertemu dan mereka menggunakan jubah dari dewa emosi. Zeus lalu muncul memamerkan Thunderbolt-nya dan ketika dia berbicara, suara obrolan Thor malah mengganggunya. Thor kemudian diminta ke tengah panggung untuk berbicara dan akhirnya Thor mengutarakan niatnya meminta bantuan Council of the Godheads untuk menghadapi Gorr dan menyelamatkan anak-anak Asgard. Zeus malah menolak untuk membantu karena menganggap
menganggap bahwa masing-masing urusan dewa harus mereka selesaikan sendiri, dan Zeus tidak menganggap Gorr sebagai ancaman karena dia yakin Gorr tidak akan mencapai omnipotensity. Zeus lalu menangkap Thor, kemudian menelanjanginya dan menghampirinya. Zeus menjelaskan bahwa Gorr tidak akan mencapai eternity karena dia tidak punya kuncinya. Valkyrie lalu menjelaskan kepada Jane Foster bahwa eternity adalah makhluk kuat di pusat alam semesta atau center of the universe yang akan mengabulkan apapun permintaan mereka yang pertama kali menemukannya. Setelah Zeus menolak permintaan Thor untuk meminjam Thunderbolt, Valkyrie, Jane, dan Korg pun akhirnya turun tangan membantu Thor untuk menyergap Zeus, dan mereka akhirnya terlibat pertarungan dengan pasukan Omnipotensity. Korg dihancurkan oleh Zeus menggunakan Thunderbolt, dan ketika tiba gilirannya, Thor malah berhasil menangkap dan menggunakan Thunderbolt untuk menyerang dan melumpuhkan Zeus. Rupanya Korg masih hidup karena alat vitalnya, yaitu mulutnya, merupakan sumber kehidupan dan kebetulan tidak ikut hancur. Wajah Korg lalu diikat ke rambut Valkyrie dan dia memanggil perahu kambing untuk menjemput mereka. Sementara Valkyrie melompat ke altar Zeus untuk mengambil Thunderbolt. Mereka pun akhirnya meninggalkan Omnipotensity menuju Shadow Realm untuk menghadapi Gorr. Dalam perjalanan, Thor menggunakan kemampuan Excel untuk menemui anak-anak Asgard dan menyemangati mereka sambil mengabari kalau mereka sedang dalam perjalanan. Setelah itu, Thor memuji-muji Thunderbolt yang kemudian membuat Stormbreaker cemburu. Jane lalu menghampiri Thor dan memberitahu diagnosis kanker yang diidap oleh Jane Foster. Lalu keduanya pun akhirnya kembali melanjutkan hubungan asmara mereka. Memasuki wilayah Shadow Realm, pelan-pelan warna di sekitar mereka mulai memudar. Setibanya di sana, mereka berusaha untuk menemukan anak-anak yang disekap. Namun ternyata mereka menyadari kalau mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Gorr bermaksud untuk mengambil Stormbreaker untuk memanfaatkan Bifrost Bridge agar bisa membuka gerbang menuju Eternity, di mana dia bisa meminta kepunahan seluruh dewa di alam semesta. Jane Foster yang menyadari hal tersebut bergegas melemparkan Stormbreaker jauh-jauh. Mereka bertiga lalu disekap oleh Gorr, di mana Gorr mengintimidasi Valkyrie dengan mengatakan kaum Valkyrie banyak yang telah terbunuh dalam perang sementara dewa mereka tidak menolong, dan Gorr bahkan menceritakan kesamaan antara Jane Foster dan dirinya, di mana Mjolnir dan Necrosword sama-sama memberi mereka kehidupan. Thor pun akhirnya dipaksa untuk memanggil Stormbreaker. Mau tidak mau pertempuran hebat terjadi di antara mereka melawan Gorr dan pasukan Shadow Monsternya. Valkyrie yang ikut membantu pertarungan malah ditikam dari belakang oleh Gorr menggunakan Thunderbolt. Karena kondisi Jane dan Valkyrie semakin sekarat, Thor memutuskan untuk membawa mereka pulang ke bumi menggunakan Stormbreaker. Namun di saat yang tepat, Gorr the God Butcher muncul untuk mencurinya. Sementara mereka akhirnya pulang tanpa Stormbreaker. Setibanya di bumi, kondisi Jane Foster malah semakin parah dan harus dirawat di rumah sakit. Thor lalu diberitahu bahwa efek penggunaan Mjolnir malah semakin memperburuk kanker Jane Foster karena Mjolnir mencegah imun tubuh Jane untuk melawan kankernya. Dan akhirnya Thor memutuskan untuk memaksa Jane tetap tinggal dalam rangka pemulihannya. Valkyrie juga tidak bisa melanjutkan pertempuran dan menitipkan Thunderbolt di tangan Thor yang bisa dia gunakan menuju Center of the Universe untuk menemukan Gorr. Di Center of the Universe, Gorr mulai membuka gerbang Eternity dengan menggunakan Stormbreaker. Thor tiba di sana menggunakan Thunderbolt dan menyelamatkan anak-anak dari reruntuhan patung Celestial. Di saat Gorr membangkitkan Shadow Monsternya, Thor mengilhami anak-anak dan membagikan kekuatannya kepada mereka sebagai bekal untuk menghadapi Shadow Monster dan mengambil Stormbreaker kembali. Sementara Thor head to head dengan Gorr. Sayang, meski menggunakan Thunderbolt, Gorr tetap bisa menang melawan Thor. Di waktu yang sama, di bumi, Jane Foster justru merasa gelisah karena seolah merasakan kesusahannya Thor. Jane akhirnya memutuskan untuk menggunakan kembali Mjolnir meskipun kondisinya semakin melemah dan menggunakan Pegasus atau kuda terbang milik Valkyrie menuju ke Center of the Universe untuk bergabung dalam pertarungan dan menyelamatkan Thor. Jane lalu memutuskan untuk menghadapi Gorr agar Thor bisa berkonsentrasi untuk menghentikan Stormbreaker membuka gerbang Eternity. Setelah berhasil membebaskan Stormbreaker, Thor memberikannya kepada Excel untuk membawa anak-anak agar segera pulang ke bumi. Sementara Thor ikut membantu Jane Foster menghadapi Gorr. Thor menahan Necrosword dengan Thunderbolt yang akhirnya dimanfaatkan oleh The Mighty Thor untuk menggunakan Mjolnir menghancurkan Necrosword tersebut dan membuat Gorr akhirnya kehilangan kekuatannya. Kondisi Jane semakin parah, sementara Gorr malah berhasil masuk ke gerbang Eternity yang sudah terlanjur terbuka.
Thor pun meneriaki Gorr dan memohon kepadanya agar memilih cinta daripada kematian. Sementara Thor memilih untuk menghampiri Jane Foster yang sudah semakin sekarat. Cinta Thor terhadap Jane malah mengingatkan Gorr kepada cinta yang dia miliki untuk putrinya. Sehingga Gorr memutuskan untuk menggunakan keinginannya membangkitkan putrinya kembali yang telah meninggal. Ternyata Eternity mengabulkannya. Putri Gorr kembali menghampiri Gorr yang kondisinya sudah semakin sekarat. Jane Foster pun juga sama, yang akhirnya menyerah terhadap kankernya dan membisikkan slogan superhero-nya kepada Thor sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Sesaat setelahnya, Thor akhirnya menerima permintaan Gorr untuk mengasuh dan melindungi putrinya sebelum dia juga akhirnya meninggal akibat kutukan Necrosword. Setelah kejadian itu, patung Jane Foster sebagai Mighty Thor didirikan di New Asgard. Lady Sif dan Valkyrie mulai melatih anak-anak untuk bertempur, sementara tubuh Korg akhirnya berhasil beregenerasi. Thor mulai membesarkan putri Gorr dan mempercayakan Stormbreaker untuk dia gunakan, sementara Thor kini kembali menggunakan Mjolnir. Mereka berdua ternyata sebenarnya berkeliling galaksi untuk membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan dari mereka, dan mereka selama ini akhirnya dikenal sebagai Love and Thunder. Sementara itu, Zeus mulai pulih dari lukanya dan akhirnya mengirimkan putranya Hercules untuk membalas perbuatan Thor. Sementara dalam post credit scene, Jane Foster akhirnya tiba di Valhalla dan dia di sana disambut oleh Heimdall. Setelah mendengarkan alur ceritanya seperti biasa, sekarang kita masuk dalam segmen breakdown Easter eggs dan setiap detail yang bisa kalian temukan di film Thor Love and Thunder ini. Gorr ini merupakan karakter yang berasal dari komik dan pertama kali debut dalam komik Thor God of Thunder isu nomor 2 yang dirilis pada bulan November tahun 2012. Diperankan oleh Christian Bale, Gorr the God Butcher di komiknya diceritakan lahir di sebuah planet yang tidak memiliki nama. Dengan penggambaran dia adalah makhluk yang sangat taat terhadap dewanya. Dalam film ini dewanya terungkap adalah Dewa Rapu. Dalam komik kisahnya justru jauh lebih memilukan, di mana Gorr merupakan seorang yatim piatu yang berjuang hampir setiap hari di ambang kelaparan. Istrinya yang bernama Ara yang sedang hamil terbunuh pada saat peristiwa gempa bumi dan satu persatu anaknya juga ikutan tewas hingga menyisakan seorang putra yang bernama Agar. Berbeda dengan film ini, Gorr diceritakan memiliki seorang putri yang di awal film ini tidak disebutkan namanya sampai akhirnya di akhir film diberi nama Love. Love ini diperankan oleh anaknya Chris Hemsworth yang bernama India Rose Hemsworth. Pada dasarnya Love ini merupakan karakter yang diadaptasi dari komik, yaitu penggabungan antara Mistress Love yang dikombinasikan dengan karakter Singularity. Mistress Love sendiri pertama kali hadir dalam komik Defenders volume 1 isu nomor 107 yang dirilis pada bulan Februari tahun 1982. Dia merupakan perwujudan fisik dari cinta yang jenis kelamin dan penampilannya sebenarnya bisa berubah-ubah. Bahkan Enchantress pernah tertarik kepada dirinya karena dianggap sebagai dewa laki-laki. Sementara pada saat dia dibangkitkan oleh Eternity, refleksi dirinya di air terlihat menyerupai Singularity yang merupakan karakter yang pertama kali muncul dalam komik A-Force isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2015. Penjelasan mengenai karakter-karakter ini bisa kalian simak di video pembahasan Thor Love and Thunder kita sebelumnya. Dewa Rapu sendiri merupakan karakter asli yang diciptakan oleh Taika Waititi dan tidak ada referensi apa-apa dari dalam komik mengenai karakter ini. Gorr diceritakan tinggal di sebuah planet yang dewa-dewanya sudah tidak ada. Diperankan oleh Jonathan Bruch yang merupakan seorang aktor sekaligus komedian yang pernah juga bekerja sama dengan Taika Waititi lewat film What We Do in the Shadows. Taika Waititi sebenarnya sedang mengadaptasi cerita dari komik Thor God of Thunder isu nomor 6 yang menceritakan mengenai origin Gorr, meskipun dia mempersempit fokus area ceritanya yang hanya memperlihatkan hubungan antara Gorr dan putrinya. Dalam komik, setelah planetnya hanya menyisakan dirinya dalam keputusasaan, dia menemukan dua dewa yang bertarung dan terdampar di planet tersebut. Salah satunya sudah tewas dan satunya lagi sedang dalam keadaan sekarat. Lalu kemudian meminta pertolongan Gorr. Namun sayang, Gorr yang sudah kadung terlanjur dendam terhadap dewa tidak bersedia menolongnya. Sampai akhirnya All Black Necrosword, senjata milik Null, memilih dirinya sebagai host dan akhirnya menggunakan All Black Necrosword untuk membunuh dewa tersebut yang tidak lain adalah Null. Dalam film ini pedang tersebut dirubah, tidak menyebut istilah All Black dan hanya menyisakan The Necrosword saja. Meski tetap diceritakan memiliki kekuatan yang serupa dengan
dengan di komik, yaitu untuk membunuh para dewa. Ada kemiripan antara Necrosword ini dengan beberapa senjata yang sudah muncul di MCU fase 4 sejauh ini, seperti Ebony Blade yang bisa merusak penggunanya sampai berada di tangan yang tepat, yaitu Dane Whitman. Dan Necrosword sendiri mampu membangkitkan creature atau makhluk monster mengerikan melalui bayangan. Ini merupakan hal yang wajar karena senjata ini ternyata berasal dari Shadow Realm. Itu artinya kemungkinan yang mati dibunuh oleh Rapu adalah K, Warlord dari Shadow Realm dalam komik yang pertama kali muncul dalam komik Strange Tales isu nomor 79 yang dirilis pada tahun 1960. Kalaupun bukan K, maka kemungkinan kedua dia adalah salah satu dari Soul Masters yang telah menaklukkan Shadow Realm dalam komik. Ini masuk akal karena Soul Masters adalah agen Null dan karakter ini hanya tampil dalam komik Marvel Spotlight isu nomor 4 yang dirilis pada tahun 1979. Apalagi tampilan tubuh makhluk yang dibunuh oleh Rapu mirip seperti armor dibandingkan dengan bayangan seperti K dalam komik. Sementara Soul Masters memang memiliki tampilan seperti robot. Jiwa dalam pedang inilah yang memberitahu Gore untuk menuju Eternity yang akan mewujudkan pembalasan dendamnya. Opening music title card Marvel Studios kali ini disajikan dengan cara berbeda juga oleh Michael Giacchino yang memainkan gitar listriknya untuk theme song pembuka Marvel Studios seperti biasa. Lalu ada penambahan karakter di title card tersebut yang menambahkan sosok Kamala Khan yang diambil dari adegan di final episode ketika dia sudah berubah menjadi Miss Marvel. Film ini akhirnya dibuka dengan baris narasi dari Korg yang menjelaskan mengenai asal-usul Thor kepada makhluk dari sebuah planet yang bernama Indigar. Ini merupakan referensi langsung dari komik di mana planet Indigar adalah planet yang didatangi oleh Thor untuk pertama kali ketika warga di sana berdoa untuk meminta hujan. Thor mengabulkannya lalu menemukan bahwa ternyata dewa-dewa di planet tersebut sudah tewas dibunuh oleh Gore. Tampilan panel komik kematian dewa-dewa Indigar juga sekilas ditampilkan dalam monitor Benatar yang mengikuti replika komik kematian Valigar the Behemoth yang juga diadaptasi secara akurat dalam film ini. Dalam kilas balik yang diceritakan oleh Korg menampilkan sejumlah adegan yang diambil dari film sebelumnya dan menampilkan usaha Thor untuk berlatih demi mengembalikan bentuk tubuh kekarnya. Setelah sebelumnya dia mengalami obesitas dan perutnya jadi buncit karena stres menghadapi kenyataan gagal menghentikan Thanos untuk melakukan Snap Infinity Stones. Dalam salah satu pelatihannya dia terlihat menggunakan topi yang bertuliskan The Strongest Avengers. Ini merupakan Easter egg untuk film Thor Ragnarok di mana Thor bersikeras menyebut dirinya lah sebagai Avenger terkuat. Pada saat Thor menanam gagang Stormbreaker, rupanya gagang tersebut memiliki akar dalam prosesnya. Ini merupakan pengingat bahwa gagang Stormbreaker sebenarnya terbuat dari lengannya Groot yang bisa kita lihat di Infinity War. Lalu ketika bersiap untuk beraksi menghadapi Habushka the Horrible yang merupakan ras alien asli karya Taika Waititi sendiri, Thor menggunakan Stormbreaker untuk terbang layaknya penyihir, sama seperti Harry Potter dan kawan-kawan. Sementara itu tank top yang digunakan oleh Thor berisi gambar Yggdrasil yang menghubungkan Nine Realm dengan di belakangnya terdapat sebuah lingkaran merah yang merupakan jejak Bifrost. Beralih ke bumi yang memperlihatkan kembalinya Jane Foster setelah absen dalam film Thor Ragnarok. Dia menjalani proses kemoterapi setelah divonis menderita kanker stadium 4. Ini merupakan adaptasi dari komik juga di mana Jane Foster menderita kanker payudara, lalu meminta tolong Heimdall untuk membawanya ke bulan tempat Mjolnir ditinggalkan setelah Thor kehilangan wortinya. Dia lalu menjelaskan kepada seorang pasien lainnya yang sedang asik membaca buku The Foster Theory Space and Time Travel yang merupakan karya dari Dr. Jane Foster sendiri, sambil menjelaskan analogi lubang cacing yang sama seperti yang dijelaskan di dua film yang dia sebutkan juga, yaitu Event Horizon dan juga Interstellar. Penyebutan istilah Einstein-Rosen Bridge yang dipopulerkan oleh Albert Einstein dan Nathan Rosen pada tahun 1935 sebenarnya merupakan rujukan untuk Bifrost di MCU, dan uniknya inilah yang menjadi plot kunci utama dalam film ini. Setelah kematian Heimdall dan kehancuran Asgard, tersisa Stormbreaker yang kini bisa membuka Bifrost. Natalie Portman bukan satu-satunya aktris yang kembali di film Thor ini, karena kita bisa melihat penampilan cameo dari Darcy Lewis yang diperankan oleh Kat Dennings yang mencoba meyakinkan Jane Foster untuk menghubungi Thor kembali. Lalu kita juga bisa melihat penampilan cameo dari Lady Sif yang diperankan oleh Jamie Alexander setelah penampilan cameo terakhirnya dalam series Loki. Selain itu ada juga penampilan cameo dari Eric Selvig yang diperankan oleh Stellan Skarsgård yang mencoba untuk membantu Jane Foster menemukan obat untuk penyakitnya. Dan tentu saja penampilan cameo yang sama sekali tidak pernah diduga oleh siapapun, yaitu kembalinya Idris Elba yang kembali memerankan karakter Heimdall dalam adegan post-credit di Valhalla. Beralih ke New Asgard, kota ini terletak di kota Tonsberg yang dianggap sebagai kota tertua di Norwegia. Namun secara fiksi, kota ini dikaitkan dengan kaum Asgardian di MCU dengan memperlihatkan flashback dalam film Thor yang mengungkap Odin memimpin Asgardian untuk berperang melawan Frost Giant di Tonsberg di sekitar tahun 1000 Masehi. Lalu Red Skull menemukan sekte pemuja Odin yang menyembunyikan Tesseract di sana. Dalam film Captain America The First Avenger,
Mjolnir. Lalu dalam film Thor Ragnarok, Odin diperlihatkan akhirnya meninggal di sekitar wilayah ini dan akhirnya dijadikan sebagai New Asgard oleh Thor setelah hancurnya Asgard dalam film Thor Ragnarok. Sebuah Easter egg menarik terdapat di sebuah toko es krim yang menamakan dirinya sebagai Infinity Cones. Ini merupakan sebuah Easter egg halus untuk Infinity Stones yang tentu saja memiliki pengaruh besar di Infinity Saga sebelumnya. Logonya bahkan memakai logo Infinity Gauntlet lengkap dengan Infinity Stone-nya. Sementara gaya penulisannya mengikuti style font dari judul film Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Taika Waititi juga mengulang kembali adegan pertunjukan teater yang memperlihatkan kisah yang terjadi dalam film Thor Ragnarok yang kembali diperankan oleh Matt Damon yang memainkan karakter Loki, Luke Hemsworth yang memainkan karakter Thor, dan Sam Neill yang memainkan karakter Odin. Dan kali ini mereka ditemani oleh Melissa McCarthy yang memainkan peran sebagai Hela dalam pertunjukan teater tersebut. Balik lagi ke Indgar, King Yakan memberikan hadiah kepada Thor 2 ekor kambing peliharaannya. Dalam mitologi Nordik, kereta terbang milik Thor ditarik oleh 2 ekor kambing yang bernama Tangrisnir dan Tangjoster. Lalu Marvel mengadaptasi ide tersebut pada tahun 1976 melalui komiknya dengan memperkenalkan nama kambing Thor sebagai Tooth-Gnasher dan Tooth-Grinder. Akhirnya 2 kambing ini juga ada di MCU yang merupakan hadiah dari King Yakan. Thor akhirnya memilih berpisah dengan The Guardians, lalu bersama dengan Korg dan 2 kambing berisiknya mencari Lady Sif. Lady Sif juga absen dalam film Thor Ragnarok dan itulah kenapa dia selamat dari pembantaian Hela di film tersebut. Kali ini Sif hadir kembali dengan tampilan komik akuratnya, di mana karakter ini pertama kali debut melalui komik Journey into Mystery isu nomor 102 yang dirilis pada tahun 1964. Sementara Valigar the Behemoth merupakan salah satu dewa yang dibantai oleh Thor. Sama seperti di komik, dia dikenal sebagai juara bertahan turnamen Champion of the Gods, dan satu-satunya penampilan Valigar the Behemoth di komik adalah melalui Thor God of Thunder isu nomor 3. Akhirnya Thor mendapatkan informasi penting dari Lady Sif, di mana Gorr kini mengincar New Asgard. Maka kembalilah Thor ke bumi untuk menghadapi Gorr yang telah membangkitkan pasukan monster bayangannya. Tampilan atau looks dari Shadow Monsters ini sangat mirip dengan Black Berserker yang dibangkitkan oleh All Black Necrosword dengan menggunakan symbiote. Meski dalam film ini nama monsternya tidak pernah disebutkan sebagai Black Berserker. Mjolnir juga akhirnya kembali setelah sempat dihancurkan oleh Hela di film Thor Ragnarok. Beberapa tahun yang lalu kita sempat membahas mengenai meskipun sudah hancur, tidak ada yang bisa membereskan puing-puing Mjolnir ini dari tempatnya karena mantra Worthy dari Odin Allfather sebelumnya masih melekat. Rupanya mantra tersebut sudah di-upgrade oleh Thor sendiri yang meminta Mjolnir untuk ikut menjaga Jane Foster. Ketika Thor membisikkan harapannya, Mjolnir bereaksi yang sama seperti ketika dibisikkan mantra oleh Odin. Sebenarnya Thor tetap tidak kehilangan Worthy-nya, hanya saja Mjolnir kini punya tugas baru untuk menjaga Jane Foster. Hancurnya Mjolnir bahkan memberinya kemampuan baru, yaitu untuk memecah dirinya menghadapi pasukan lawan yang diperlihatkan ketika melawan Shadow Monster dan pasukan Omnipotent City. Serta dialah yang berperan penting untuk menghancurkan Necrosword di akhir film ini. Tampilan Mjolnir yang memiliki garis-garis retakan seperti ini sebenarnya sangat mirip dengan tampilan Mjolnir dalam komik Thor volume 6 isu nomor 23 yang dirilis pada tahun 2022 ini, di mana dalam komik tersebut Thor menghancurkan Mjolnir untuk membersihkan God Tempest yang menjadi penghuni Mjolnir dari pengaruh jahat. Lalu pecahannya dikumpulkan oleh Angela. Masih di New Asgard, kita juga bisa menemukan sebuah toko yang bernama The Black Raven yang artinya gagak hitam, yang mana ini merupakan referensi untuk burung gagak milik Odin yang bernama Hyujin dan Munin. Berikutnya terjadi perbedaan hitungan kapan Thor dan Jane Foster berpisah. Jane Foster mengingatnya sekitar 3 atau 4 tahunan, sementara Thor mengingat dengan tepat yaitu sekitar 8 tahunan. Ada gap 5 tahun yang menandakan bahwa Jane Foster menjadi salah satu korban snap Thanos. Kembali ke adegan flashback dalam acara dinner, Thor harus meninggalkan Jane Foster setelah mendapatkan panggilan telepon dari Nick Fury, di mana Thor salah mengeja namanya dengan menjadi Fury dengan double R di tengahnya. Thor memang pernah salah menyebut pronunciation untuk nama Nick Fury ini. Gorr akhirnya menggunakan pasukan bayangannya untuk menculik anak-anak di New Asgard dan dijadikan sandera. Untuk melacak keberadaan mereka, Thor menggunakan anak Heimdall yang bernama Astrid yang malah kekeh dipanggil dengan Axel, yang merupakan referensi dari vokalis Guns N' Roses, di mana di kamar Astrid memang banyak poster Guns N' Roses yang menandakan dia ngefans banget. Melalui penglihatan Heimdall yang diturunkan kepada Axel secara genetik, membuat Thor bisa berkomunikasi dengan anak-anak New Asgard yang diculik dan menemukan mereka disekap di Shadow Realm. Ini sama seperti ketika Thor menggunakan Heimdall untuk melihat rakyat Asgard yang disembunyikan oleh Heimdall pada saat Hela mengambil alih Asgard. Oke, di sini ada detail menarik yang bisa kita sadari. Pada saat Thor berusaha menenangkan semua orang tua yang kehilangan anaknya yang diculik oleh Gorr, Thor merasa keganggu dengan suara tulisan di papan tulis oleh Mick. Ada perbedaan yang bisa kita lihat dengan trailer di adegan ini. Ternyata di film ini, Mick sedang menggambar sketsa
serta kronologi kejadian, yang mana justru ini adalah spoiler untuk keseluruhan film. Adegan ini mengingatkan kita kepada Kamala Khan yang menyusun rencananya dengan mengilustrasikan kejadian di papan tulis. Nah, coba kita breakdown sedikit apa yang sedang disusun atau diilustrasikan oleh Mick di papan tulis. Di awal, Mick menggambarkan kejadian Gorr kehilangan anaknya lalu bertemu dengan Dewa Rapu, lalu membunuh dewa tersebut dengan Necrosword. Sementara berikutnya ada ilustrasi Guardians of the Galaxy bersama dengan Thor yang sedang beraksi, kemudian mendapatkan hadiah dari King Yakan, yaitu 2 ekor kambing berisik. Lalu berlanjut terus ke kejadian New Asgard yang diserang oleh Gorr dan Shadow Monsternya, di mana Valkyrie tiba dengan menggunakan kuda terbangnya dan bersama dengan pertemuan Thor dan Jane Foster yang akhirnya reunian. Shadow Monster menculik anak-anak, lalu Thor dan tim pun berangkat mencari bantuan ke Omnipotent City. Ilustrasinya digambarkan dengan cukup akurat, mulai dari pertemuan Council of the Gods, Zeus, Thor yang ditangkap, lalu mereka mencuri Thunderbolts atau Lightning Bolt milik Zeus, pertarungan dengan Gorr, sampai kepada Thor yang mendiscover penyakit kanker parah Jane Foster akibat penggunaan Mjolnir dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Stormbreaker yang ditangkap oleh Gorr, lalu kemudian digunakan untuk membuka portal menuju Altar of Eternity, sampai kejadian akhir dari film ini di mana Jane Foster dan Gorr meninggal di altar tersebut. Thor pun akhirnya merawat anak Gorr yang diberi nama Love. Thor dan Valkyrie akhirnya memutuskan untuk berangkat menuju Omnipotent City, yang dalam film ini digambarkan cukup komik akurat, di mana kota ini pertama kali ditampilkan dalam komik Thor God of Thunder isu nomor 3 yang dirilis pada tahun 2012 kemarin. Dan Thor membayangkan bisa membentuk tim impiannya untuk menghadapi Gorr the God Butcher sambil menyebut nama Zeus yang dalam film ini diperankan oleh Russell Crowe, kemudian Hercules yang merupakan putra Zeus dan akhirnya membuat debutnya secara resmi di MCU dalam adegan post credit di mana karakter ini diperankan oleh Brad Goldstein. Kemudian Thor juga menyebut dewa Mesir Ra yang sebenarnya merupakan referensi untuk Moon Knight, di mana dalam series tersebut dia diperkenalkan sebagai salah satu anggota dari Ennead, dan dalam komik Ra ini sebenarnya merupakan dewa pertama. Kemudian Thor menyebut nama dewa Tumatwenga yang merupakan dewa perang Maori yang dalam komik disebut sebagai Ku, dan yang terakhir dewa yang sangat susah untuk disebutkan, Quetzalcoatl yang merupakan dewa langit dalam mitologi Aztec yang memang juga pernah bekerja sama dengan Thor dalam komik untuk melawan musuhnya. Nah, di Omnipotent City ini ada begitu banyak Easter eggs, ada begitu banyak penampilan cameo yang bisa kita temukan. Ada sosok naga emas yang bisa jadi merupakan salah satu ras dari The Great Protector dari dimensi Talo yang tampil dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Lalu ada dewa dengan tampilan bola mata yang cukup besar yang mengingatkan kita terhadap sosok Gargantos dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lalu ada dewanya Korg yang berasal dari bangsanya Kronan. Lalu dengan jelas kita juga bisa melihat sesosok dewa yang mirip seperti dewa dalam mitologi Aztec, yang mana ini mungkin adalah Quetzalcoatl yang disebut oleh Hercules sebelumnya. Kemudian ada dewa yang disembah oleh suku Maya yang kepalanya kelihatan segede tubuhnya. Kemudian ada Dewi Maori yang mana ini mungkin merupakan Dewi Tomatwenga yang disebut oleh Thor sebelumnya juga. Lalu ada dewa yang berpenampilan seperti samurai yang mungkin merupakan salah satu dewa dari mitologi Jepang. Kemudian ada Dewi yang dikreditkan namanya sebagai Minerva yang mana ini mungkin merupakan nama lain dari Dewi Athena, yang tentu saja akan menimbulkan kebingungan karena dalam film Eternals Tina dianggap sebagai Dewi Athena oleh mitologi Yunani. Meskipun akhirnya ketahuan kalau Eternals bukan dewa melainkan android yang diciptakan oleh Celestial. Dan salah satu penampakan dewa yang paling penting juga untuk film Black Panther Wakanda Forever nanti yaitu Dewi Bast, yang juga ditampilkan singgasananya berada di depan singgasana yang diduduki oleh Valkyrie dan Jane Foster. Dia adalah Dewi Bast alias Bastet yang juga merupakan salah satu anggota dari Ennead. Dan tentu saja ada Zeus dengan Lightning Bolt-nya yang juga menjadi salah satu senjata kunci untuk film ini. Di punggung Thor terdapat sebuah detail yang menarik yang berupa tato yang sepertinya sengaja diukir oleh Thor untuk menghormati saudaranya yaitu Loki, dengan tulisan Rest in Peace Loki dan gambar mahkota Loki dengan tulisan di sebelahnya Brothers. Lalu di bagian bawah gambar patah hati yang merupakan referensi langsung hubungan antara Thor dan Jane Foster yang sempat retak. Dan kemudian ilustrasi catatan yang mana dalam catatan tersebut kalau dilihat dari versi HD-nya, catatan ini bertuliskan Mother yang merupakan referensi untuk Frigga, Father yang merupakan referensi untuk Odinal Father, Heimdall, Loki, Tony yang merupakan referensi untuk Tony Stark, dan juga Natasha yang merupakan referensi untuk Natasha Romanoff tentunya. Setelah menghadapi Zeus dan para pasukannya, Thor, Valkyrie, Jane Foster, dan juga Korg akhirnya kabur dari Omnipotent City menggunakan Godbolt milik mereka. Dan di sini terlihat dua Celestial yang juga sempat diperlihatkan dalam trailer. Yang satunya tampilannya memiliki 5 mata yang mengingatkan kita terhadap tampilan
tampilan Matt Celestial, sementara yang satunya lagi memiliki mata 6 dengan tampilannya mirip seperti Celestial Gardener yang tugasnya untuk menanamkan kehidupan di dunia baru. Ini sekaligus melengkapi kehadiran Celestial di MCU setelah sebelumnya dalam film Guardians of the Galaxy diperlihatkan sosok Eson the Searcher, kemudian ada Nowhere yang dipercaya merupakan kepala salah satu Celestial yang telah terpenggal, lalu ada Ego the Living Planet di mana sampai sekarang saya tidak percaya kalau dia adalah Celestial. Kemudian melalui film Eternals kita diperkenalkan Arishem the Judge, lalu ada Jemaya the Analyzer, sampai kepada Tiamat the Communicator yang berusaha dicegah kelahirannya di akhir film Eternals. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menuju ke Shadow Realm, dan salah satu adegan terlucu juga ketika Godbot menabrak planet, yang mana ini merupakan referensi untuk salah satu adegan dalam series Rick and Morty. Setelah berhasil kabur dari perangkap Gore, meskipun Gore akhirnya berhasil merebut Stormbreaker, Thor memutuskan untuk pergi seorang diri ke Center of the Universe, tempat di mana Chamber of the Gods yang dituju oleh Gore yang membawa serta anak-anak agar bisa mengakses Altar of Eternity. Nah, di kuil ini menampilkan banyak patung yang didedikasikan untuk entitas kosmik Marvel yang paling kuat. Dimulai dari patung Eternity sendiri, kemudian ada patungnya Lady Death, lalu ada patung Eon, kemudian patungnya Infinity yang sebenarnya berpasangan dengan Eternity, lalu ada patung Living Tribunal yang sudah beberapa kali tampil dalam Marvel Cinematic Universe. Pertama kali muncul dalam series Loki berupa patung kepalanya yang terpenggal di The Void, lalu kemudian tampil dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kemudian di sebelahnya ada patung The Watcher yang juga sempat tampil dalam film Guardians of the Galaxy dan juga dalam series What If. Dan kemudian ada patung salah satu Celestial yang mungkin dia adalah one above all. Pada akhirnya Thor kewalahan menghadapi Gore sampai Jane Foster kembali digoda oleh Mjolnir. Nah, adegan ketika Mjolnir mendatangi Jane Foster di rumah sakit sebenarnya merupakan salah satu referensi juga yang terjadi dalam komik Mighty Thor isu nomor 704, di mana Jane Foster yang sedang menjalani perawatan juga didatangi oleh Mjolnir ketika Jane Foster merasakan Asgard akan dihancurkan oleh Mangok, salah satu villain yang saya harapkan juga untuk tampil dalam film Thor berikutnya kalau masih ada. Sementara ketika Thor melakukan sharing kekuatan kepada anak-anak Asgard, tampilannya mirip seperti Yggdrasil yang menjadi penghubung untuk Nine Realms. Jane Foster akhirnya menuju ke Center of the Universe menggunakan kuda terbang milik Valkyrie. Ini sebenarnya menjadi petunjuk apa yang akan terjadi setelah film ini dengan kemunculan Jane Foster di Valhalla dan bertemu dengan Heimdall. Itu artinya bisa saja dia dikembalikan ke kehidupan di mana Thor dan Odin pernah melakukannya dalam komik, dan pada saat kembali hidup Jane Foster berubah menjadi Valkyrie. Jadi adegan Jane Foster menggunakan kuda milik Valkyrie ini merupakan petunjuk ke arah tersebut, bahwa mungkin saja jika Jane Foster akan kembali ke MCU, dia akan mengambil identitas Valkyrie. Apalagi Valkyrie di MCU sudah menjadi King of Asgard. Jane Foster akhirnya berhasil membantu Thor dan menghancurkan Necrosword dengan menggunakan pecahan Mjolnir. Namun upaya tersebut tidak cukup untuk membuat Gore bisa sampai ke Eternity. Seperti yang pernah kita jelaskan di video sebelumnya, Eternity ini pertama kali ditampilkan dalam komik Strange Tales isu nomor 138 yang dirilis pada tahun 1965, di mana dia merupakan perwujudan atau avatar dari universe itu sendiri bersama dengan rekan perempuannya yaitu Infinity. Dalam komik, Eternity ini akan memanifestasikan wujudnya ketika universe itu menghadapi ancaman besar. Seperti misalnya pada saat Thanos menggunakan Infinity Gems untuk melenyapkan separuh populasi semesta, dan ketika Thanos menggunakan Heart of the Universe, dan bahkan Thanos pernah memenjarakan Eternity dan berbagai entitas kosmik lainnya. Di sini Eternity dijelaskan akan mewujudkan permintaan apapun untuk orang yang pertama kali menemukannya. Dalam komik, Doctor Strange mengklaim dirinya lah manusia yang pertama kali berinteraksi dengan Eternity, padahal sebenarnya yang pertama kali adalah The Ancient One, sementara Doctor Strange adalah yang kedua. Terlihat pula Eternity sedang bermeditasi sama seperti yang dilakukan oleh Thor di awal film. Lokasi altar Eternity sendiri juga sangat mirip seperti Soul World yang diperlihatkan ketika Thanos bertemu dengan Gamora kecil setelah menuntaskan misinya melakukan Snap, di mana dua lokasi ini diselimuti dengan permukaan air meski dengan warna pencahayaan yang berbeda. Jane Foster akhirnya meninggal dalam pangkuan Thor, yang mana ini juga merupakan tampilan yang sama seperti dalam komik, di mana Jane Foster juga akhirnya menyerah terhadap penyakit kankernya di pangkuan Thor. Sebelum meninggal, justru ada sebuah Easter eggs menarik yang merupakan callback dari komik ketika Jane Foster membisikkan kata slogannya sebagai Mighty Thor kepada Thor, yang mana ini merupakan callback untuk salah satu scene dalam panel komik ketika Nick Fury membisikkan sebuah kalimat misterius yang membuat Thor kehilangan wortinya untuk menggunakan Mjolnir. Dan yang terakhir adalah adegan mid credit yang menampilkan karakter baru Hercules yang diperankan oleh Brad Goldstein. Hercules masih sama dengan sumber aslinya dan mitologinya yang merupakan anak dari Zeus. Kita mungkin akrab dengan karakter ini dari mitologi Yunani kuno yang telah mengilhami juga banyak versi adaptasi live action selama bertahun-tahun, termasuk film-film Disney juga, dan pada kenyataannya karakter ini memang ada dalam komik Marvel
Marvel yang memulai debutnya lewat Young Allies isu nomor 16 yang dirilis pada tahun 1945 di era Golden Age, dan kemudian di era Silver Age debut di komik Journey into Mystery Annual isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1965. Pada penampilan awal dia digambarkan sebagai saingannya Thor, mengingat dia adalah salah satu dari sedikit karakter di Marvel Universe dengan kekuatan yang sebanding dan setara dengan God of Thunder. Namun mereka berdua pada akhirnya menjadi teman, dengan Hercules menjadi karakter pendukung dalam beberapa cerita Thor serta anggota tim super seperti The Avengers, The Defenders, The Champions, dan lain sebagainya. Dalam buku komik, Hercules ini juga mampu menandingi kekuatan Incredible Hulk yang membuatnya bisa ikut campur selama alur cerita komik World War Hulk ketika alter ego Bruce Banner ini marah dan mendatangkan malapetaka di New York City. Jadi kemungkinan karakter Hercules ini tidak di set up untuk film Thor selanjutnya saja, kalaupun itu masih ada, tapi kemungkinan di proyek lain yang sedang dikembangkan oleh Marvel Studios, termasuk salah satunya itu tadi, World War Hulk, yang rumornya juga masuk dalam proyek rencana masa depan Kevin Feige. Nah, itu dia beberapa Easter eggs yang bisa kita temukan dalam film Thor Love and Thunder. Kalian juga bisa dukung kita dengan membeli merchandise kolaborasi kita dengan PlayStop Rewards di Tokopedia maupun di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian pengen berbagi dengan sesama melalui semangatbantu.com saja, linknya juga saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.